Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para sahabat Jigo Sadayana, Akang dan Teteh, pada malam ini kita bertemu kembali dalam tausiah kajian tematik Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat dan diberikan segala taufik dan hidayah, dan juga kita haturkan sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wasallam. kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai kajian tematik ini, sebaiknya kita membaca surat Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti syai'ul lahum. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir Bismillah. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Aini siratal mustaqim. mustaqim mustaqim Shiratal ladzina siratal an'amta ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada kakak tete-tete yang sudah hadir. Silahkan kepada Kang Ustadz Samsudin untuk menyampaikan kajian Islam tematik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Coco. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan topik hari ini memahami hukum taklifi. Ini lanjutan dari kita membahas minggu lalu tentang fikih. Ya, fikih ada usul fikih. Dan ketika kita membahas fikih atau usul fikih, ya kita membahas ada dua topik besar, namanya hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Ya. Nah, hukum wad'i itu nanti insya Allah mungkin di depan kita bahas. Kalau taklifi kaitannya dengan beban hukum. Jadi taklifi itu beban ya, kemudian orangnya subjeknya disebut mukallaf. Mukallaf itu dari kata takallafa yukallifu taklif. Taklifan orangnya mukallaf. Jadi kita ini mukallaf, orang yang terkena beban hukum. Jadi hukum taklifi maksudnya kita membahas tentang beban hukum yang mengikat kita. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Jadi sebagaimana yang pernah kita bahas ya dalam surat Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas kita adalah ibadah. Nah, ibadah itu apa? Nah, para ulama menjelaskan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Apa saja yang disukai oleh Allah. Artinya ada yang mendefinisikan ibadah itu identik dengan takwa, menjalankan seluruh perintahnya, menjauh larangannya. Jadi kita ini hidup, tugas kita yang dibebankan, ya kita sebagai mukallaf dibebankan oleh Allah sebagai khalik, sebagai pencipta kita, itu ada beban namanya taklif. Jadi beban itu harus kita kerjakan, ya. Harus kita laksanakan. Ya. Nah, bagaimana beban itu atau status beban itu, itu disebut dengan hukum taklifi. Itu taklifi atau hukum syar'i yang biasa kita sebut ya, hukum syar'i atau syariat Islam. Dan itu kalau di pembahasan di usul fikih, itu pembahasan pertama adalah tentang sumber hukum dulu. Jadi sebelum hukum taklifi tentang sumbernya.
Itu membahas tentang Al-Quran, As-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas. Tapi kita langsung ke membahas tentang ini. Walaupun saya sudah pernah membahas sepintas, tapi belum di secara mendalam ya. Jadi hukum syara atau kita ini terikat dengan hukum syara. Ada kaidah usul yang pernah saya sampaikan, al aslu fil afal atau qayyud bil ahkam syar'i. Jadi asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Jadi artinya kita ini tidak bebas. Jadi seorang muslim itu, seorang berakidah Islam itu tidak bebas, tidak free. Makanya kalau kalau kita menjunjung tinggi liberalisme atau freedom ya, atau apa hedonisme, atau pokoknya yang hidup bebas gitu ya, atau disebut Islam liberal, ini dua kata yang tidak bisa dipadukan. Islam itu pasrah, menyerahkan diri, sedangkan liberal itu bebas. Dua kata yang tidak bisa nyambung sebenarnya kalau kata Islam liberal. Jadi seorang Muslim itu ya orang yang terikat, ya. Ya, jadi orang yang tidak bebas. Jadi terikat perbuatannya dengan hukum syara. Oleh karena itu definisi hukum syara itu para ulama mengatakan hitabu syari al muta'allaqu bi af'alil ibad. Jadi hukum syara itu adalah seruan dari pembuat syariat. Asyari itu ada Asyari itu ada Allah ya, yang memang Allah lah yang inil hukmu illa lillah. Jadi hukum itu yang ditetapkan Allah. Kemudian Rasulullah SAW itu disebutkan dalam Al-Quran bagian sebagai pembuat syariat karena Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Allah berfirman, tidaklah Rasulullah itu berkata-kata, berbuat atau menyetujui sesuatu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang disetujui oleh Rasul adalah bagian dari syariat. Jadi bagian dari sumber hukum. Oleh karena itu, asyari artinya Allah dan Rasulnya atau pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia itu ada yang iktidho berupa tuntutan ya harus dikerjakan, ada yang takhir, takhir itu berupa pilihan atau wati yang maksudnya yang tidak boleh, yang dilarang gitu. Yang dilarang. Jadi kita membahas hukum syara itu membahas tentang khitab dulu. Khitab itu artinya seruan. Nah, dalam lingkup pembahasan hukum syara itu ada hukum taklifi dan hukum badi. Nah, hukum badi itu hukum pelaksanaan. Jadi kalau taklif itu bebannya, ya, status hukumnya, pembebanannya itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Sedangkan wadi itu teknis pelaksanaan. Jadi yang wajib, yang sunnah, atau biasanya kalau wadi itu membahas tentang yang wajib dan yang sunnah. Karena di situ membahas tentang hukum sebab, tentang rukun, tentang syarat, tentang sah, tentang batal, tentang fasad, tentang rusuk, tentang azimah ya. Itu terkait dengan hukum wadi, hukum teknis pelaksanaan. Insya Allah minggu depan kita bahas ya sehingga kita menjalankan hukum syara ini memang tahu dasarnya atau tahu eh, apa asal usulnya. Jadi asal usul kita melaksanakan ini kenapa hukumnya seperti ini dan bagaimana teknis pelaksanaan hukum ini. Nah, itu kita bahas tentang fikih. Jadi kita lanjutan minggu lalu ya. Nah, eh, hukum syara itu karena hitob itu hanya ada dua. Ada seruan dikerjakan, ada perintah, ada juga seruan untuk ditinggalkan atau larangan. Jadi hanya dua gitu. Jadi sehingga sebenarnya terkait dengan fikih itu ya yang kita bahas sebenarnya kita concernnya ke perintah dan larangan atau hukum ayat-ayat hak hukum itu atau ayat-ayat terkait dengan hukum syara itu biasanya berisi tentang perintah dan larangan. Jadi Al-Quran itu tidak semuanya berisi ayat-ayat perintah dan larangan. Bahkan ya sebagian besar ayat itu menceritakan kisah-kisah umat dan para nabi terdahulu atau mengisahkan apa yang akan terjadi sesudah kehidupan dunia tentang alam akhirat ya tentang yang terjadi di sesudah dunia ini selesai atau kemudian ada yang sebuah pelajaran-pelajaran atau nasihat-nasihat. Jadi kalau yang terkait perintah dan larangan itu ya jumlahnya sedikit. Sedikit. Jadi hukum syara sebenarnya walaupun kita jelaskan bahwa sumber hukum syara itu adalah Al-Quran, tapi tidak semua
isi Al-Quran itu isinya hukum syara. Tidak semua berita berupa perintah atau larangan. Yang tadi saya katakan bahkan lebih banyak cerita tentang kisah Nabi dan umat terdahulu atau menceritakan kejadian sesudah dunia ini yaitu di alam akhirat. Kemudian ada juga isinya nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran itu. Demikian pula hadis Rasulullah SAW. Jadi kita sudah pernah membahas tuh bagaimana kita mensori todani Rasulullah. Jadi banyak yang dilakukan oleh Rasul adalah yang manusiawi. Beliau sebagai orang Arab ngomongnya bahasa Arab dan apa yang dia konsumsi ya konsumsi makanan pokok orang Arab. Apa yang dipakai dipakai orang sebagaimana pakaian orang Arab dan seterusnya. Itu apa yang dilakukan oleh Rasul jauh lebih banyak ketimbang perintah atau larangan. Ya, ketimbang hukum syara'nya. Jadi ini yang supaya kita mindset kita tidak sesempit ya sesempit sebagian orang memahami hukum syara. Jadi hukum syara itu aslinya haram lulu gitu. Padahal enggak. Justru justru yang lebih banyak itu yang tidak perintah, tidak larangan atau hukumnya mubah. Gitu. Nah, hukum syara itu kalau tuntutan untuk mengerjakan atau perintah, kalau ada konsekuensi. Jadi kalau perintah itu diancam kalau tidak dikerjakan berdosa, atau dicela atau ada konsekuensi di akhirat mendapatkan sanksi di dalam neraka misalnya, maka berarti perintah itu hukumnya wajib. Artinya kalau dikerjakan dia dapat pahala, kalau dia tidak mengerjakannya berdosa. Ya, berdosa. Jadi orang berbuat dosa itu tidak selamanya yang mengerjakan yang haram, tapi meninggalkan yang wajib itu berdosa. Orang misalnya contoh sholat 5 waktu, kemudian dia tidak mengerjakan, padahal sholat 5 waktu itu wajib, maka dia berdosa dan dosanya bisa lebih besar daripada seseorang misalnya yang mencuri, daripada seorang yang korupsi, daripada seseorang misalnya kemudian yang makan harta riba dan seterusnya. Itu kalau misalnya dia meninggalkan sholat. Dan selama ini mungkin sebagian orang kalau tidak mengerjakan yang wajib ya fine fine saja gitu. Yang penting atau dia ketika dia melihat ada orang berzina dia mencela. Padahal dia sendiri tidak sholat misalnya. Padahal dosa antara dia meninggalkan sholat dan dosa dia berzina misalnya atau orang lain berzina itu bisa jadi lebih besar dosa meninggalkan sholat. Ya, jadi ini harus kenapa kita harus memahami ini karena punya konsekuensi yang namanya tolabul fi'li. Kalau itu pasti kalau tidak dikerjakan mendapatkan sanksi di akhirat, maka mengerjakannya itu dapat pahala. Ketika meninggalkannya berdosa. Itu hukumnya namanya wajib, wajib atau fardu ya, wajib atau fardu. Nah, ada perintah, tetapi kalau seandainya tidak dikerjakan itu tidak diancam. Tapi kalau dikerjakan itu dapat pujian, dapat reward gitu, dapat pahala. Maka perintah seperti ini artinya perintah yang tidak jazm, tidak pasti. Maka hukumnya sunnah atau nama lainnya mandub atau nafilah gitu. Jadi tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Ada perintah yang hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak mengerjakan tidak berdosa dia, tidak diancam dengan sanksi gitu. Tidak dicela gitu. Tapi kalau mendapat dikerjakan itu dapat keistimewaan, dapat fadilah, dapat keutamaan. Itu hukumnya namanya sunnah atau mandu. Nah, kemudian ada tuntutan untuk meninggalkan itu biasanya dalam bentuk fiil nahi atau yaitu fiil mudhore pakai lam nahi jangan. Jadi larangan. Jadi namanya tolabul litarki. Jadi tuntutan untuk meninggalkannya. Nah, kalau larangan itu ada konsekuensi, nanti di akhirat mendapatkan sanksi atau dicela atau berdosa atau diancam dengan neraka, maka berarti larangan itu hukumnya haram. Haram itu artinya kalau dia mengerjakan, dia berdosa. Dia berdosa. Lalu ada yang mengatakan kalau haram itu kalau mengerjakan berdosa, kalau meninggalkan berpahala. Ya tidak ada sesuatu yang yang dia tidak mengerjakan kemudian dia dapat pahala. Kan larangan itu adalah jangan mengerjakan. Kalau dia tidak mengerjakan ya tidak dapat pahala. Jadi ini kadang-kadang kan suka suka ini kalau misalnya berzina itu haram. Kalau tidak berzina berpahala. Kan nggak ada status orang orang tidak ngapa-ngapain kok dapat pahala gitu. Maksudnya yang haram itu adalah sesuatu larangan kalau dikerjakan berdosa, berdosa. Kemudian kalau dia tidak mengerjakan ya tidak dapat ya tidak mengerjakan apa-apa kan, tidak mengerjakan larangan itu ya artinya tidak berdosa gitu, tidak berdosa. Tapi dapat pahala enggak ya?
pahala itu kalau mengerjakan yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau meninggalkan yang haram, tidak ini kita semua ini tidak sedang berzina, tidak sedang minum khamar, dapat pahala dari mana? Oh, kita tidak mengerjakan ya. Atau dapat dosa dari mana? Oh, kita tidak mengerjakan yang haram dan dapat pahala dari mana? Oh, tidak mengerjakan yang wajib gitu. Ya, jadi ini seringkali salah definisi. Jadi larangan haram itu adalah kalau dikerjakan berdosa. Jadi itu pada posisi larangan itu pasti kalau dikerjakan berdosa. Kalau tidak dikerjakan ya tidak berdosa gitu. Kemudian kalau larangan itu kalau dikerjakan itu tidak berdosa, tetapi sesuatu yang tidak sepantasnya, ya, tidak sepantasnya. Dan kalau misalnya dia karena dia makruh ya, kalau tidak mengerjakan yang makruh gitu, gimana sama dengan tidak mengerjakan yang haram gitu. Jadi hanya yang makruh ini yang yang tidak pantas, tidak ini walaupun tidak berdosa. Jadi kalau orang mengerjakan yang makruh itu ya tidak berdosa, cuma tidak pantas saja, tidak pantas. Sehingga pemahaman tentang makruh dan haram itu harus pada posisi kita mengerjakan atau larangan ini dikerjakan atau ditinggalkan atau tidak dimengerjakan. Jadi kalau dikerjakan yang haram itu berdosa, kalau yang makruh tidak berdosa. Tetapi tidak sepantasnya ya. Sebagaimana beda dengan yang sunnah. Kalau yang sunnah itu kalau dikerjakan ya dapat pahala ya. Kemudian kalau ditinggalkan tidak berdosa. Karena ini kaitan dengan perintah dan larangan. Nah, di antara perintah dan larangan itu ada yang pilihan. Pilihan itu bisa berupa perintah yang datang sesudah larangan, bisa perintah yang sifatnya manusiawi, suruh makan dan minum misalnya. Ada kulu washrobu itu ya berlaku untuk semua orang gitu. Artinya itu manusia memang harus makan dan minum. Jadi perintah-perintah seperti ini yang memang tidak punya kandungan hukum di situ, jadi hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Atau yang tidak ada perintah dilarangan, dan itu menjadi uruf saja, menjadi kebiasaan. Ya. Kebiasaan, adat, kebiasaan ya dalam suatu kaum, dalam suatu wilayah yang itu tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Sehingga hukumnya jadi mubah. Mubah itu boleh. Dan sebagian besar yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah pada posisi yang mubah. Contoh misalnya ngomong gitu ya manusiawi gitu suruh ngomong. Dan kita ngomongnya tidak pakai bahasa Arab. Tentunya tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh nggak kita ngomong pakai bahasa Indonesia? Iya boleh. Ngomong bahasa Sunda? Iya boleh. Karena sesuai dengan bahasa masing-masing daerah. Tentunya tidak ada contoh dari Rasulullah. Karena itu memang sifatnya yang sifat jibiliyah namanya. Jadi manusia. Jadi hukum taklif itu ya kalau di ini kita diurutkan hukumnya ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, yang wajib itu yang seperti apa? Contoh misalnya di sini wajib itu artinya perintah yang harus dikerjakan di mana orang yang meninggalkan mendapat ancaman atau celaan atau sanksi di akhirat berupa berdosa. Ya. Contoh misalnya atau berdasarkan subjeknya ternyata ada 2 ini yang wajib itu atau fardu itu. Ada yang aini ya fardu ain, ada yang kifayah atau wajib kifayah. Nah, fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Jadi setiap orang yang mukallaf itu berarti sudah balik, kemudian akalnya sehat atau akil, kemudian dia ya apa yang mampu untuk itu. Karena kalau misalnya dia tidak mampu ada rusuk. Nah, nanti itu dihukum hukum wad'i ya tentang rusuk. Intinya bahwa setiap mukallaf dari akil balik, akalnya berfungsi dan sudah balik. Kalau laki-laki sudah ida balagutil hulum, kalau sudah mimpi basah, kalau perempuan ida balagutil mahid, kalau sudah haid, maka dia punya kewajiban itu kalau yang wajib ain atau fardu ain. Contoh misalnya sholat 5 waktu atau misalnya puasa Ramadan. Kemudian ada yang fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada kolektif, ya, kolektif umat, ya, secara keseluruhan. Apabila kewajiban tersebut sudah tertunaikan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban atas yang lain. Jadi orang lain tidak beban lagi.
Idza aqamahul ba'du saqata anil baqin, definisi dalam bahasa Arab. Apabila sekelompok sudah mengerjakan yang wajib kifayah itu, maka yang lain gugur, saqata anil baqin. Jadi gugur, jadi tidak berdosa. Tetapi harus dipastikan bahwa objeknya harus selesai. Ya, walaupun sudah ada yang ngerjakan tapi belum selesai. Contoh misalnya ngurusin jenazah. Ya, walaupun misalnya ada yang ngerjakan tapi tidak akan selesai karena diurus cuma 2 orang misalnya. Maka orang-orang di sekitar ya tetangga dari ada yang meninggal itu yang untuk ngurus jenazah itu jadi tetap punya kewajiban. Dia tidak boleh meninggalkan ya kewajiban itu selama pekerjaan itu dipastikan oleh kita tidak akan selesai. Kalau di tangannya hanya 2 orang atau 3 orang, belum lagi gali tanahnya, belum lagi mandiin, kafanin, potong, nyolatkan dan seterusnya. Jadi yang seperti itu kita pahami ya fardu kifayah itu sampai beres baru yang lain gugur dosanya, kewajibannya. Jadi sudah selesai dulu pekerjaannya. Tapi kalau belum selesai masih terikat setiap komunitas di situ punya kewajiban ya. Atau misalnya jihad fisabilillah seperti sekarang yang ada di Palestina, kemudian amar ma'ruf munkar dan seterusnya. Ini hal-hal yang sifatnya kewajiban kolektif. Nah, kemudian ada juga kewajiban yang berdasarkan ada ketetapan takarannya. Jadi muhaddad, jadi kewajiban yang ada kadarnya. Seperti misalnya tentang zakat. Zakat itu dibatasi, jadi punya wajib kepada siapa? Kepada orang yang punya harta. Punya harta itu yang punyanya boleh masih anak kecil, bisa orang gila, jadi tidak berdasarkan orangnya, tetapi berdasarkan hartanya. Ada ukurannya. Berapa hartanya? Pertama hartanya harus ada dan itu sisa untuk bayar untuk apa melaksanakan kewajiban seperti nafkah atau bayar hutang yang jatuh tempo gitu. Hartanya ada dan nisab itu ukurannya dulu pakai pakai dinar. Dinar itu dari emas. Emas dari 80 gram emas dikonversi aja ke rupiah gitu saldonya ada berapa itu ada batasannya. Kemudian ada juga waktunya, jadi haul 1 tahun, 1 tahun baru kemudian dikeluarkan dan 2,5%. Ini namanya wajib tapi wajib yang sudah ada batasan, ada takarannya. Jadi walaupun misalnya orang punya hartanya tapi tidak sampai ini tidak wajib bagi dia. Atau misalnya belum 1 tahun juga tidak wajib. Maka dari itu tidak boleh kemudian ada beban zakat itu bulanan dan kemudian dihitung hanya angka ya apa yang dia terima tidak dikurangi dulu dengan kewajiban atau apa nafkah dan seterusnya atau bayar hutang dan seterusnya. Dan itu tidak ada kemudian ada zakat bulanan gitu. Zakat itu memang haul. Itu karena bagian dari ibadah mahdoh, rukun ya rukun Islam. Jadi tidak boleh kemudian dengan pendekatan logika, pendekatan kemaslahatan karena ini hukum syara ya. Jadi ini contoh ada yang muhaddad yang dibatasi wajib kalau gitu. Kalau sudah sampai ini. Ada yang tidak dibebankan, tidak tidak ditetapkan jumlahnya seperti misalnya nafkah misalnya ke istri itu disebutkan bil ma'ruf saja, muasyarah bil ma'ruf. Ma'ruf itu yang umum, yang layak. Ya berapa sesuai kemampuan. Jadi muasyarah bil ma'ruf ya. Jadi dihidupi bergaul dengan istri itu bil ma'ruf dengan keumuman, kelayakan sesuai dengan layaknya di tempat itu. Artinya tidak ditentukan. Demikian pula misalnya kewajiban-kewajiban yang memang tidak ditentukan jumlahnya takarannya. Jadi itu itu namanya ghairu muahad atau muhaddad, ghairu muhaddad. Kemudian ini contoh ya, contoh kenapa jadi wajib? Contoh misalnya tentang sholat. Di sholat itu kesimpulannya bahwa sholat 5 waktu wajib karena ada perintah dan perintahnya itu banyak sekali ayat. Kalau ada yang pernah ada viral tuh, ya tunjukkan ke saya katanya kalau di dalam Al-Quran ada perintah sholat 5 waktu. Berarti dia tidak paham Al-Quran gitu. Jadi padahal sholat 5 waktu itu disebutkan di dalam Al-Quran memang beda-beda ayat. Seperti surat Al-Isra ini perintah tentang sholat sesudah matahari tergelincir ya sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Jadi akimi sholat tali dulu kisyamsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ini ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Jadi ayat Al-Isra ayat 78 itu kalau kita pahami ini perintah untuk sholat 5 waktu. 5 waktunya itu dari Isra Mi'raj ya dari hadis hadis Rasulullah bagaimana ketika Rasulullah di Isra Mi'raj di Mi'raj kan kemudian diperintahkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu
Dari mulai ketika tergelincir matahari itu sholat duhur, kemudian setelah bayang-bayang sama panjang itu asar, sampai kemudian tergenam matahari itu sholat maghrib, kemudian ketika bayang apa lembayung hilang itu sholat isya, dan kemudian dipisah tuh sholat fajar itu sholat subuh, dan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi ini 5 waktu disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 78. Atau misalnya dalam surat Hud ya, aqimis sholata tarafin nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat dari dzikru lidzakirin. Dzalika dzikra lidzakirin. Jadi dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang. Jadi pagi itu berarti sholat subuh, kemudian petang ya sholat maghrib. Dan pada sebagian permulaan daripada malam, permulaan malam itu sholat isya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi surat Hud ayat 114 juga cerita tentang sholat 5 waktu. Dan kemudian ancamannya, jadi perintah ini kenapa wajib? Karena ancaman dalam surat Al-Mudassir misalnya, Allah berfirman, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ditanya tuh orang-orang yang berdosa itu, kenapa? Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakor? Terus mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang tinggalin sholat. Ya. Sholat dimasukkan ke neraka sakor namanya. Jadi perintah, tapi kalau diancam, kalau misalnya tidak dikerjakan sholat 5 waktu itu tempatnya di neraka sakor. Dan itu kholidina fiha, kekal selama-lamanya gitu. Berarti perintah sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak dikerjakan diancam dengan sanksi. Kemudian yang kedua ada perintah yang apabila dilakukan mendapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan sanksi atau tercela, tidak mendapatkan dosa. Jadi hukum syar'i ini timbul dari sebuah perintah yang sifatnya tidak mutlak. Nah, kemudian ada tingkatannya, ada sunnah itu ada yang muakkadah yang ditekankan, ada yang ghairu muakkadah. Bedanya adalah muakkad itu adalah sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkannya. Walaupun Rasul mengatakan itu tidak wajib. Tapi Rasul tidak pernah meninggalkannya. Itu sehingga kemudian ini disebut dengan sunnah muakkadah. Contoh misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud. Bahkan sholat tahajud itu kemudian disebutkan ya sebagai nafilatan laka tambahan. Berarti memang tidak wajib gitu. Nafilatan laka. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Jadi di sebagian malam sholat tahajudlah kalian dan sebagai ibadah tambahan. Nah, bagi Rasul hukumnya wajib, bagi umatnya hukumnya sunnah. Atau misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh ya, qobliyah subuh. Walaupun ringan gitu, Rasul tidak pernah meninggalkan itu. Jadi walaupun hanya rukun-rukunnya saja. Jadi makanya kita harus paham tentang rukunnya. Jangan sampai kemudian rukun tidak dikerjakan, sementara yang sunnah dikerjakan. Jadi nggak sah jadinya. Ya, insya Allah dan pertemuan berikutnya kita membahas tentang hukum wad'i ya, tentang rukun, tentang syarat dan seterusnya. Rokaat 2 rakaat sebelum subuh itu ya sunnah muakkad atau witir misalnya. Witir yang Rasulullah selalu mengerjakan witir setiap malam. Nah, dan kemudian pelaksananya sahabat Abu Bakar itu biasa sebelum sebelum tidur sesudah sholat isya sholat witir dulu. Ketika ditanya Rasulullah, jawabannya adalah aku khawatir nanti tidak bangun malam sehingga aku tutup sholat malam sebelum tidurnya dengan witir. Tapi sudah bangun lagi nanti sholat tahajud tapi tidak witir lagi karena tidak witir 2 kali dalam satu malam. Sementara Umar bin Khattab itu menutup sholat malam sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat fajar beliau tutup dengan witir. Ya, itu karena ketika ditanya kan aku yakin nanti aku bisa bangun. Itu Umar bin Khattab. Nah kemudian ada yang ghairu muakkadah yang tidak selalu oleh Rasulullah laksanakan. Jadi sesekali aja Rasulullah melaksanakan. Kadang-kadang juga Rasulullah tidak melaksanakannya. Ya. Seperti sholat taraweh, ya sholat taraweh itu ada yang melaksanakan muakkad, ada yang muakkad. Ini juga bisa tergantung mazhab siapa gitu ya. Kemudian 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur atau sholat qobliyah asar ya sebelum asar itu ghairu muakkad. Jadi kadang dikerjakan, orang kadang enggak. Kemudian contoh perintah perintah sunnah ini, perintah yang hukumnya sunnah. Seperti misalnya sholat tahajud tadi, wa minal laili fatahajjat bina filatalak. Jadi pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Jadi ini
disebutkan dalam ayatnya itu sebagai nafilah, artinya sebagai tambahan, artinya hukumnya sunnah. Atau misalnya tentang mandi sebelum sholat Jumat ya, sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Jumat itu juga hukumnya sunnah. Walaupun di sini ada perintah pakai lam amar namanya. Manja amin kumul jum'ata fal tasir. Ada lam pakai sukun itu fal ya, maka dia harusnya mandi, harus mandi. Jadi siapa yang seseorang dari kalian hendak menghadiri sholat Jumat, maka mandilah gitu. Mandilah perintah, tapi ada sahabat yang tidak mandi karena nggak ada air ya, kemudian hanya wudhu doang, itu tidak dicela ya, tidak berdosa gitu. Jadi maka hukumnya dia mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Di samping kemudian Rasulullah juga dalam hadis Imam At-Tirmidzi mengatakan man tawaddo'a yaumal jumati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Ya berwudu pada hari Jumat itu sudah sesuai dengan sunnah, ada sudah bagus ya. Jadi sudah sesuai lah gitu. Tetapi barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik. Jadi ada pujian dan itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga itu mubah. Artinya di sini tidak ada perintah. Jadi status perbuatan yang dilakukan atau tidak terkait dengan pahala dan siksa. Jadi memberikan pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Atau perbuatan yang tidak ada perintah atau tidak ada larangan. Ya, jadi itu dan itu sangat banyak tentunya. Jadi mubah ini sebenarnya ya kalau misalnya ini bukan taklif, kalau taklif kan perintah atau larangan sebenarnya. Tetapi karena ini bisa kondisional, jadi bisa terkait dengan hukum berikutnya. Jadi di mana kalau seandainya yang mubah ini tidak dikerjakan akan berpengaruh, akan berakibat gitu, akan menjadi latar belakang untuk mengerjakan sesuatu. Maka dari itu kemudian ini dimasukkan ke taklif karena ada hubungannya dengan hukum taklifnya ya tentang perintah atau larangan. Jadi mubah ini bisa berpotensi untuk merubah status hukumnya jika ada unsur lain seperti jika misalnya jika tidak makan, makan hukumnya mubah. Tapi kalau dia tidak makan, maka kemudian akan sakit dan mati. Padahal menyakiti diri, memudaratkan diri itu nggak boleh, haram. Maka dari itu bisa jadi makan bagi orang yang sedang kelaparan itu harus. Jadi berpahala gitu untuk menyelamatkan. Sama dengan misalnya minum obat gitu. Tapi minum minum atau tidak hukumnya mubah. Tapi kalau dia supaya sembuh karena Rasulullah nyuruh ya likulidain dawaun fatadawu kata Rasulullah, setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian. Begitu dia minum obat karena dalam ikhtiar berobat, jadi hukumnya jadi sunnah, dia melaksanakan sunnah Rasul. Jadi walaupun hukum asal makannya mubah. Atau misalnya diniatkan untuk kekuatan ibadah misalnya, atau supaya nanti bangun malam misalnya tidur itu hukumnya mubah. Tapi kalau diniatkan tidur ya habis isya tidur supaya nanti bisa bangun untuk sholat malam, bisa jadi tidurnya bernilai, jadi bisa bernilai sunnah karena diniatkan untuk bisa melaksanakan ibadah sunnah. Jadi oleh karena itu ya mubah ini walaupun hukum asalnya itu tidak ada perintah dan larangan, tapi biasanya terkait dengan hukum syara atau taklif berita perintah atau larangan. Atau yang sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu agar kalian saling mengenal. Jadi ada identitas gitu. Nah, maka setiap bangsa dan suku itu punya kebiasaan. Dia punya bahasa masing-masing suku bangsa ini. Kemudian punya makanan pokok yang khas, kemudian punya jenis pakaian atau kebiasaan yang berbeda-beda ya. Jadi tetapi ditekankan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang menstandarisasi kemuliaan dari setiap bangsa dan suku itu bukan dari urufnya, tetapi ketaatannya, ketakwaannya. Jadi oleh karena itu ketika kita dimasukkan ya uruf ini, kebiasaan ini ke dalam beban hukum syara, jadi itu ternyata pada yang mubah, artinya yang tidak bertentangan dengan perintah, tidak bertentangan dengan larangan, maka hukumnya mubah, memang boleh, memang itulah manusia. Gitu. Jadi saya pernah membahas tentang misalnya kita berdoa, perintah berdoa,
Lalu kita nggak pakai bahasa Arab gimana ya nggak apa-apa. Yang penting berdoa dengan bahasa apa bahasa kita. Ya. Kan tidak dicontohkan Rasul ya pasti Rasul tidak pernah berdoa dengan bahasa Indonesia karena Rasulullah orang Arab gitu kan. Jadi cuman memang utamanya ngikutin Rasul doanya, doa Rasul itu sunnahnya. Tetapi berdoanya sendiri kita boleh dengan berdoa dengan bahasa kita karena itu uruf kebiasaan. Demikian pula Rasul tidak pernah makan nasi. Kita makan nasi itu boleh karena itu adat atau uruf kita gitu. Rasul tidak pernah makan karena di sana nggak ada sawah gitu. Atau yang lain-lain banyak yang terkait dengan kebiasaan berbangsa-bangsa dan suku-suku masing-masing punya khas, punya kulturnya ya, punya adat kebiasaan. Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah atau tidak bertentangan dengan larangan Allah, maka itu hukumnya mubah. Dan itu yang kita kerjakan selama ini. Sehingga hukum tentang mubah ini sangat leluasa. Hukum syara ini tidak hanya halal haram, tidak hanya wajib atau haram saja gitu. Justru yang banyak itu yang mubah. Kemudian makruh, makruh itu larangan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dilakukan tidak akan mendapatkan siksa atau berdosa. Jadi hukum makruh itu berasal dari larangan yang sifatnya tidak mutlak. Jadi contoh perbuatan makruh misalnya membujang selama hidupnya atau tabatul. Karena Rasulullah SAW menjalankan ya, Ana Rasulullah SAW naha anit tabatul. Rasulullah SAW itu melarang untuk hidup membujang seumur hidup. Tetapi ada sahabat Rasul yang tidak punya keluarga, membujang terus, tidak sanksi dan tidak dicela oleh Rasulullah. Ya, walaupun Rasulullah melarang, berarti ini hukumnya makruh, hukumnya makruh. Atau misalnya memakan makanan yang berbau, yang mengganggu jamaah ketika mau sholat misalnya. Ya biasa di ini kan makan pete gitu. Padahal Rasulullah tidak ada di situ pete. Yang ada dulu ya zaman Rasul hidup itu ada bawang putih atau bawang merah ya. Maka Rasulullah mengatakan man akala sauman au basolan fal tazilna au tazil masjidana wal adu fi baitihi. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendatangi masjid kami gitu. Dan hendaklah ia sholat di rumahnya saja. Ini hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Artinya makan yang berbau yang akan mengganggu jamaah itu makruh kalau dimakan pas mau sholat berjamaah mau ke masjid. Tapi kalau di rumah ya nggak makruh, silahkan saja gitu. Atau tidak akan sholat ya bukan untuk waktu sholat boleh saja. Tetapi tetap ya harus gosok gigi. Makanya sunnah gosok gigi itu namanya siwak. Siwak itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menggosok gigi. Ya, alatnya zaman Rasulullah itu kayu arak gitu. Jadi siwak itu tidak identik dengan kayu. Kalau kayu arak itu adalah alatnya, alat bersiwak. Dari siwak itu sendiri adalah gosok gigi. Jadi sunahkan gosok gigi. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau tanda tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap akan sholat. Karena ketika sholat akan dibacakan ayat-ayat suci. Dan dia sedang bermunajat dengan Allah. Jadi sedang berdialog dengan Allah. Maka mulutnya itu keluarnya aromanya aroma yang wangi, bukan aroma bawang, aroma daging daging kambing atau daging unta atau kalau di kita yang pete atau jengkol gitu. Jadi ya keluarnya aromanya yang harum dan itu juga bisa tidak mengganggu jamaah yang sebelah kiri sebelah kanan depan belakang kita gitu. Jadi ini hukum namanya makruh. Jadi larangan tapi tidak ada konsekuensi berdosa gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang haram. Haram itu adalah larangan yang apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi atau celaan di akhirat. Jadi berdosa. Jadi hukum haram ini timbul dari larangan yang sifatnya mutlak. Jadi makanya larangan itu adalah kalau mengerjakan berdosa. Jadi bagaimana kalau tidak mengerjakan? Tidak mengerjakan belum ada hukumnya kan. Ini kan ada tidak ngapa-ngapain gitu. Tidak ngapa-ngapain. Karena ada yang mengatakan gitu. Jadi hukum haram itu kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Padahal hukumnya ditinggalkan itu apa? Maksudnya kita ini kita sedang tidak berzina, tidak mabuk, tidak apa kita berdosa berpahala? Kan nggak seperti itu. Jadi maksudnya adalah ketika dia kalau dilarang kemudian dia kerjakan itu berdosa. Ya, kalau kemudian tidak mengerjakan ya berarti tidak berdosa gitu aja. Gitu. Itu hukumnya haram. Ini contoh ada kemudian para ulama membuat kategori ada haram karena zatnya, ada haram karena bukan zatnya. Contoh haram karena zatnya berarti larangan itu memang terkait dengan ya larangannya itu sendiri yaitu seperti makan bangkai. Ya, jadi haramkan oleh Allah adalah bangkai.
maita, kemudian khomer gitu, minum khomer atau berzina gitu. Itu haram karena perbuatannya. Ada haram karena yang lain. Ya, biasanya kaitannya dengan eksternal, seperti misalnya jual beli jual beli yang di situ ada gobun fahas, ada penipuan, ada markup harga yang ada membohongi kualitas dan seterusnya, atau misalnya riba, ya, atau jual beli dengan riba juga. Jadi itu karena ada eksternal, ada akad yang menyimpang dari hukum syarat. Itu walaupun ya hukumnya sama-sama haram, ya sama-sama haram. Ini juga yang pernah kita bahas minggu lalu. Jadi kalau jual beli yang produk-produk yang katanya pro Israel itu, ya jual belinya halal, ya halal, barangnya halal gitu ya. Tetapi kalau terkait dengan bagaimana itu mendukung Israel, nah itu yang kalau dipastikan mendukung Israel, maka kemudian haram karena faktor eksternal, karena mendukung Israelnya itu, bukan karena zatnya. Jadi ini contoh contoh penerapan hukum taklif. Nah, ini contoh larangan yang haram. Ini ada larangan-larangan ya dalam surat Al-An'am 151. Itu pertama, la tusyrik, la tusyriku. Jadi larangan mempersekutukan Allah. Kemudian larangan untuk membunuh anak karena khawatir miskin ya. Jadi tidak boleh menggugurkan anak macam-macam, itu la taqtulu auladakum. Kemudian tidak boleh wala taqrabu al fawahish. Fawahish itu terjemahannya zina. Ya, jangan kalian mendekati zina. Jadi mendekati saja wala taqrabu zina dalam ayat yang lain, mendekati saja haram, apalagi kemudian berzinanya. Kemudian taqtulu anfus, an-nafsu, jadi membunuh orang yang diharamkan untuk membunuhnya. Jadi itu larangan-larangan yang ada konsekuensi. Dalam ayat yang lain diancam dengan neraka, diancam dengan siksa atau berdosa. Maka larangan-larangan itu hukumnya haram. Jadi hukum taklifi itu terdiri dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan itu semuanya mengikat kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pasti harus tahu, dipastikan dulu hukumnya apa ini. Kita mengerjakan apa. Karena semua yang kita kerjakan nanti ada konsekuensi. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi man amila solihan falinafsi wa man asa'fa alaiha. Siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya, dan siapa yang berbuat jahat maka kejahatan akan menimpa dirinya gitu. Jadi fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa saja yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji sawi, sebesar atom, dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang berbuat jahat, bermaksiat, walaupun sebesar atom sekalipun, dia akan melihat juga akibatnya, sanksinya. Sehingga ya konsekuensinya ketika kita melaksanakan sesuatu, kita cek dulu hukumnya apa. Dan tentunya kita harus punya aulawiyat, punya prioritas, yang wajib dulu, kemudian baru yang sunnah. Kemudian masih ada waktu, boleh yang mubah. Atau yang mubah itu yang memang yang kebiasaan kita yang mubah. Tapi kalau kaitan dengan taklif, diprioritaskan yang wajib itu mutlak harus kita kerjakan, yang sunnah berupaya sebanyak mungkin, ya, sesering mungkin, baik kualitas atau kuantitasnya. Nah, yang haram nggak sama sekali, ya, yang makruh dihindari. Ya. Jadi yang haram itu no sama sekali, kemudian yang makruh kita upayakan hindari. Nah, sedangkan yang mubah ya itulah kebiasaan kita yang mubah. Jadi mubah itu boleh kerjakan ya dan tapi jangan sampai mengerjakan yang mubah sampai melalaikan yang wajib atau tidak diisi dengan yang sunnah. Walau alam bisawab, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kembali ya. Jadi materi tentang hukum taklif ini mengingat kembali apa yang biasa kita lakukan, karena kita memang sudah biasa beraktivitas ya. Tapi apakah kita tahu status hukum apa yang kita lakukan setiap hari 24 jam itu, ya itu tergantung ya apa yang kita pahami selama ini. Saya kembalikan ke Kang Cucu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kajiannya Pak Samsudin. Silahkan jika ada teman-teman atau Akang Teteh yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau masukannya, silahkan.
Kalau dari ini ada berapa nih? Belum ada. Kang Dan, udah Daniel. Silakan udah Daniel. Enggak. Silakan udah Daniel. Iya, diturunin dulu tangannya. Lower hand. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal saya banyak pertanyaan, tapi saya saring-saring ini yang paling utama dulu nih. Ya, mohon maaf kalau dalam majelis kita ini ada orang Minang. Saya sendiri orang Minang. Ya, adat bersandikan syariah, syariah bersandikan kitabullah. Ya, itu memang dahsyat gitu loh. Ya, sebagai apa namanya perkataan orang Minang ya. Tapi pada implementasinya kadang-kadang yang ada hubungan tadi sama halal ya, kemudian haram menjadi menarik untuk kita kaji. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang di sini yang orang Minang ya. Kemarin kita tahu sama-sama bahwa ada saudari kita Muslim, orang Minang, tamatan dari IPB, itu menyelesaikan hidupnya dengan bunuh diri akibat adanya permintaan uang jemput ya, uang jemput. Which is uang jemput itu kalau dilihat dari hukum Islam tidak ada pihak wanita yang menjemput laki-laki. Ya. Nah, apa nih pendapat kita nih Pak Ustadz ya mengenai ada hukum yang kok beda gitu loh ya. Kok beda. Nah, kalau beda apa tidak boleh kalau kita paling tidak kita hilangkan tapi tidak dijalankan gitu kan. Itu kan hukum adat ya. Kira-kira begitu. Takutnya jadi kayak diharuskan menjalankan adat padahal itu melanggar gitu. Dan Allah itu kan tidak tidur gitu ya. Mungkin tidak ridho atas kejadian ini malah masuklah ya setan terhadap pihak wanita akhirnya sampai seperti itu ya. Padahal orangnya intelijensinya tinggi dong, ya kan? Karena kan dari mantan mahasiswa IPB gitu ya. Nah, silakan Pak Ustadz mengenai ini ditanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihubungkan dengan konteks yang kita bahas malam ini. Ya. Baik udah. Intinya gini, syariat Islam itu pasti manusiawi. Syariat Islam itu pasti mudah gitu ya. Karena itu yang harus kita pahami dulu. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak membebankan kepada mukallaf beban taklif ya, kecuali sesuai kemampuannya. Itu pertama. Jadi sesuai kemampuannya. Artinya yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan gitu ya. Kemudian sesuai kemampuan, mudah, dan pasti hukum Allah itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan suku bangsa manapun. Karena memang Allah mengutus Nabi Muhammad itu kafatan linnasi, untuk semua manusia, rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh alam. Artinya tidak mungkin syariat Islam itu ada di tempat tertentu yang tidak cocok gitu. Itu mindsetnya. Jadi dia ditanamkan. Pertama bahwa hukum Allah itu manusiawi. Hukum Allah itu sesuai kemampuan. Hukum Allah itu mudah. Hukum Allah itu pasti cocok untuk dimanapun, di bangsa manapun, ya, dan kemudian pada generasi kapanpun. Jadi sampai kiamat, gitu. Karena itu hukum asal. Nah, bagaimana kalau seandainya ada? Karena di dalam Al-Quran sebutkan tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13, memang Allah menciptakan jadi dari ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya, wahai manusia, kami telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki Adam dan seorang wanita Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kemudian kami jadikan kalian itu dari dua manusia ini, laki dan perempuan Adam dan Hawa, kemudian su'uban,
Suban itu jamak dari Sa'bun, bangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa bangsa Indonesia gitu, ada. Dan kemudian wakobaila dan kabilah-kabilah di bangsa Indonesia juga ada kabilah, ada suku namanya, ada suku Minang, ada suku Sunda, suku. Dan ini memang ya Allah menciptakan, dan kemudian itu ya luar biasa Allah itu setiap bangsa dan suku ternyata punya bahasanya sendiri, punya kebiasaan makanan pokoknya ya bisa berbeda-beda gitu. Ada yang makan jagung, ada yang makan gandum, ada yang makan sagu, ada yang makan nasi, ada yang makan ubi, ada yang makan roti dan seterusnya gitu ya. Ya, termasuk bangsa Arab. Bangsa Arab makanannya tidak pernah makan nasi, ya tidak pernah juga makan jagung, adanya gandum. Kemudian orang di Asia Tenggara itu nggak pernah makan daging unta gitu kan, atau sementara di Rasulullah itu makan daging unta dan seterusnya. Jadi memang berbangsa-bangsa dan kabilah-kabilah itu ada kebiasaan itu. Nah, tetapi kemudian ditegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Cuma yang paling mulia dari antara kalian adalah yang paling takwa. Jadi paling takwa itu berarti standarnya adalah jadi menjadi orang beriman. Menjadi orang bertakwa itu muttaqin. Dan disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu dalikal kitabul la raiba hudalil muttaqin. Jadi Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, tidak ada keraguan di dalam sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Jadi dari bangsa-bangsa itu kalau ingin dia mulia, maka kemudian harus yang berbangsa kebiasaan-kebiasaan itu harus diikat dengan ketakwaan. Yaitu pertama harus beriman dulu, setelah itu kemudian harus menyesuaikan dengan aturan syariat. Nah, saya kira sebenarnya kata-kata orang Minang awalnya sepuhnya itu bukan dimaksud membuat terkesan adat itu sejajar dengan syariat gitu. Kata-kata bersanding itu kalau yang tidak bertentangan dengan syariat itu Sorry, bukan ya. bersanding, bersandikan, bersumberkan. Jadi Nah, sumberkan syariah, syariah bersumberkan kitabullah, bersandingkan. bersandingkan, apalagi kalau maksudnya berasaskan gitu ya. Bersendikan. Ya. Kalau bersendikan berarti kan ini yang harus jadi patokannya kan syariat dulu sebenarnya kan, dan syariat itu kan dari kitabullah gitu. Ya. Makanya sebenarnya yang adat yang seperti ini yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kitabullah, mestinya kan tidak boleh dijalankan. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak sesuai bahwa ini tuntunan adat. Sebenarnya adat itu justru menegaskan bahwa adat itu harus sumbernya dari syariat, dan syariat itu sumbernya dari Al-Qur'an. Kan itu sudah benar sebenarnya. Tapi mengimplementasinya jangan-jangan justru ada orang yang tadi merubah persepsi yang benar itu kemudian seakan-akan jadi syariat bisa disingkirkan, justru adat yang ditetapkan gitu. Jangan-jangan terjadi distorsi pemahaman gitu. Jadi karena misalnya dengan menggunakan logika seperti tadi, ya benar memang. Kalau ini bertentangan, jadi tentang laki-laki perempuan. Dalam Islam itu memang yang memberi mahar adalah pihak laki-laki, namanya mahar. Dan itu menjadi salah satu rukun dalam akad nikah. Jadi akad nikah itu harus ada maharnya, walaupun kata Rasulullah, walaupun cuman hanya cincin besi gitu ya, tapi bernilai ekonomi gitu. Itu. Ya. Jadi dan mahar itu diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, dan tidak ada kemudian ada istilah tadi membebankan kepada pihak perempuan kemudian dengan harus materi sekian gitu, dan ini kan harus diselaraskan dengan tuntunan syariat. Memang pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu wanita-wanita Arab itu menetapkan mahar sangat mahal. Kemudian oleh Umar bin Khattab dibatasi maksimal. Jadi batas maksimal mahar. Tapi kemudian ditegur, diprotes oleh para wanita. Karena Allah menyatakan terserah gitu. Mau berapa saya tidak membatasi. Kalau Allah saya tidak membatasi, kenapa engkau Umar membatasinya? Kemudian Umar mencabut kembali keputusan seorang khalifah gitu ya. Karena ada protes ya dari para wanita. Artinya syariatnya memang yang harusnya memberikan mahar adalah laki-laki. Nah, terus bagaimana dalam kondisi seperti ini? Ya,
sebenarnya kalau orang yang paham tentang syariat, ini sebenarnya dalam teknis pelaksanaannya juga banyak di antara teman-teman kita yang saya tahu dari Minang ya, dan dia menjalankan itu apa ya syariat gitu. Jadi syariat yang benar. Bahkan kemudian adatnya justru saya melihat adat Minang itu kuat dari segi syariahnya. Jadi syariahnya dan itu memang memang seperti itu ditanamkan. Makanya saya beraneh kalau kemudian itu menisbahkan ke adat kemudian sampai kemudian bunuh diri. Mungkin bukan itu ya sebenarnya. Jadi ada masalah yang lain, masalah kaitannya dengan mungkin ya trauma kejiwaan, stres macam-macam walau alam. Ya, artinya kalau itu tekanan dari adat dalam perjalanan ya kehidupan orang-orang Minang kayak nggak sampai kejadian seperti itu ya. Ini kan mungkin baru ya. Artinya dalam pelaksanaannya sebenarnya ya sesuai dengan kemampuan ya. Kalau ataupun punya hajat dan misalnya ada kebijakan kalau tidak salah tentang warisan ya. Kemudian saya banyak dialog dengan teman-teman yang memang dari Minang ya. Terus mereka mengatakan sebenarnya yang tidak dibagikan itu yang kemudian dikuasai oleh anak perempuan ini supaya tidak pindah tangan dan tidak kemudian mengecil gitu ya. Kemudian sehingga orang-orang Minang itu yang laki-laki biasanya keluar daerah. Saya kemudian yang tinggal di situ perempuan gitu. Ya itu memang tidak diwariskan karena memang itu ya apa namanya, pokoknya rumah induk macam-macam gitu ya. Tetapi kesininya kan begitu banyak juga yang perempuan juga keluar berpendidikan macam-macam. Akhirnya kemudian itu lambat laun ya aturan-aturan adat itu pun kemudian berubah. Jadi sesuai dengan generasinya ya. Dan itu saya kira mungkin awalnya bagus karena supaya tidak pindah tangan kemudian dan mungkin satu-satunya daerah yang kemudian tanah-tanahnya tidak dijual ke asing atau ke asing ya di sana gitu. Itu hikmahnya. Ya. Tidak seperti yang di sini yang di Jawa Barat itu di Ciloto itu mungkin 60% sudah miliknya asing gitu. Jadi ada hikmah di situ lah gitu. Ya artinya memang ini saya kira kejadian itu tidak murni lah karena dia mengikuti ada tekanan ada. Saya kira juga tidak sampai apa setekanannya sampai harus kemudian mengakhiri hidupnya. Ini mungkin ada stres jiwa ya, ada gangguan jiwa yang memang bukan hanya dari itu. Itu cuma hanya alasan atau apa yang ditemukan oleh ya apa ya penyebab atau latar belakang ya, tapi mungkin yang lebih lebih tahu ya apa ya keluarganya atau teman-temannya seperti apa. Tapi saya nggak yakin itu karena dia harus ada sumputan macam-macam. Om dia nikah ke yang lain juga boleh. Kenapa sampai harus mengakhiri hidupnya kan? Wallahualam bishawab. Oke Ustadz, jazakallah khairan. Ya, Apa enggak? silakan Pak Host. Oh, ada. Yang lain. Ya, silakan. Ada Mas Imam tuh. Mas Imam, silakan Mas Assalamualaikum. Imam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon Bapak mertua. Aduh, apa kabar Pak mertua? karena ini baru sampai karena disinggung-singgung pernikahan jadi wajib muncul ini. Iya, itu mestinya konsultasi sama Uda Daniel itu Pak Ustadz ya. Iya. Ya ini saya muncul Kang Cucu mau iklan saja, iklan bahwa nanti akad nikah yang khutbah Ustadz Sam. Terima kasih Ustadz Sam sudah bersedia membantu Ya, insya Allah. khutbah sama nasihat nikah. Begitu Pak Ketua udah Daniel kita memberdayakan Ustadz Sam. Terus itu nanti doanya di resepsi Ustadz Budi. Nah, jadi Ah, ego banget ya. pas walimahnya ya. Agak Ya siang. waktu walimahnya doanya Ustadz Budi. kelas berat itu, ya. Oh iya betul. Dua-duanya Pak Doktor itu, waduh hebat nih. Pas Ya. pas banget namanya. Ya itu iklan saja tidak ada pertanyaan sementara ini. Terima kasih saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir ya. Amin, amin, insya Allah. Pokoknya siap apa apa saya tuh biasa kan nasihat.
kita nikahkan anak saya si Teteh yang pertama itu sampai 2 kali, 3 kali diulang. Dan karena Hmm. haru ya, sehingga apa ya grogi juga gitu. Ustadznya grogi juga sampai 3 kali diulang ya. Jadi saya makanya terlalu pede, saya itu udah pede. Jadi memang supaya disiapkan ada catatan atau dihafal lah gitu ya. Iya. Jadi saya diulang itu karena lupa lupa maharnya. Jadi ada karena tidak dibawa dijogrokkan di depan mata gitu kan. Lupa itu. Diulang lagi. Ada yang kurang tuh. Ada maharnya nggak disebutin. Oh, begitu diulang ini salah, kemudian salah angkanya, salah angkanya. Rupanya ada Iya. anak-anak sekarang itu bikin bikin hitungan yang tidak tidak umum gitu ya. Nah itu yang Iya. karena saya kepedean, dia nggak usah ngapal macam-macam, akhirnya salah. Salah dalam itu menyebutkan mahar. Sampai Hmm. 3 kali itu kan. Jadi sampai orang-orang pada, kenapa kok harus diulang lagi? Ustadz kan biasa. Kan? Nah itulah saya bilang. Kayak judulnya Ustadz juga manusia gitu ya Ustadz ya. Manusia dan terbawa perasaan. Jadi memang beda. Perasaan. Jadi melepas anak perempuan tuh beda. Iya, Kalau iya. kalau yang laki kan saya mendampingi, ada dua ya, mendampingi. Mendampingi artinya mensupport ya. Ya, walaupun ya pengantin yang nangis. Hmm. Pengantin yang nangis karena cita-cita harapan mereka kemudian bisa menikahi wanita idamannya berhasil gitu ya. Jadi itu ada Iya. haru tersendiri. Iya. Dan tadi ketika sungkeman nih, si sungkeman itu karena tadi kalau saya sungkeman terutama kalau anak laki-laki itu ya nasihat betul. Jadi wasiat gitu ya. Jadi nasihat dan sekaligus wasiat yang ya dia harus ngikutin gitu ya, keinginan Abi itu gini gini gini. Jadi anaknya juga terharu. Jadi pokoknya ini ada momen ya ke waktu menikahkan anak itu memang spesial banget lah gitu. Iya betul Ustadz. Jadi bedanya mas kawin dengan mahar apa Ustadz? Ya, sebenarnya mas kawin itu kan bahasa bahasa Indonesianya. Mahar itu bahasa Arabnya. Jadi barangnya itu juga gitu ya. Iya. Barangnya itu juga. Cuman memang kalau di akad nikah itu karena harus antara yang apa buktinya, faktanya dengan ucapannya harus selaras. Jadi Hmm. kalau misalnya antara cash atau tadi tunai dengan di hutang itu juga harus clear jelas. Sehingga kalau misalnya apa tunai itu barangnya harus ada dan diserahkan Hmm. gitu. Diserahkan. Jadi Hmm. dan penyerahan itu bukan hanya formalitas. Jadi ada kadang-kadang yang KUA tidak sampai proses penyerahan mahar ya. Padahal itu penting karena dianggap anggap sah itu maharnya ada dan diserahkan dan itu menjadi milik wanita, milik pengantin wanita. Jadi sudah begitu akad sah, dianggap sah, itu udah kepemilikannya udah berpindah. Jadi bukan hanya sekedar momen untuk dipoto gitu ya, menyerahkan mahar itu, tetapi bagian yang dalam rangkaian akad nikah yang harus dijalankan. Jadi serah terima gitu. Ada serah terima mahar. Jadi Ustadz mudah-mudahan kadang-kadang kalau kan di rondennya ada lah. ya Ustadz kadang-kadang kan ada apa namanya tukar cincin duluan pas pas akad nikah itu yang difoto yang cincin itu termasuk harus disebutkan di sebagai mahar atau bagaimana Ustadz? Nah tergantung niatnya. Kalau Hmm. kalau itu cincin misalnya cincin bagian dari mahar harus disebutkan. Jadi Hmm. ada kalau anak saya kan kemarin ada logam mulia dan Hmm. ada emas dalam bentuk perhiasan. Disebutkan juga logam mulianya atau apa yang emas batangannya itu berapa gram, yang berupa perhiasan berapa gram. Dan itu kemudian dikumpulkan dalam satu tempat dan kemudian diserahkan. Termasuk ketika cincinnya dimasukkan itu termasuk yang dihitung, Hmm. termasuk yang dihitung. Karena nanti gini, beda gitu statusnya antara mahar dengan hadiah atau dengan misalnya dulu waktu tukar cincin waktu lamaran. Ya. Jadi Hmm. jadi statusnya beda, beda. Karena Hmm. kalau yang mahar itu wajib. Kalau tadi untuk ke lamaran misalnya atau misalnya hadiah sebelumnya itu tidak wajib. Jadi Hmm. hukumnya itu sunnah aja atau sebagai bentuk kebaikan ya. Hmm. Kebaikan sebagai atau tanda saja gitu ya.
Sehingga memang bisa jadi kalau tukar cincin itu dari orang tua misalnya. Tapi kalau yang mahar ini kan memang dari pihak pengantin laki-lakinya. Walaupun mungkin asalnya dari orang tuanya, tapi orang tua itu sudah menyerahkan ke anaknya. Jadi itu memang pemberian dari suami kepada istri. Tidak tahu itu sumbangan dari pamannya, dari uanya, dari bibinya, dari siapa terserah gitu. Tapi ketika nyerahkan dia atas nama si pengantin pria gitu. Dia nyerahkan. Dan itu menjadi milik pengantin wanita. Makanya tadi barangnya harus ada, harus jelas juga hitungannya, dan Ya, kemudian ada serah terima. Jadi ya. itu sesuatu yang jadi tidak boleh tidak boleh kemudian mana ini maharnya. Tuh, kalau tadi Hmm. sebutnya tunai. Kalau tunai berarti kan kecuali kalau ini utang gitu. Tapi kayaknya nggak pernah ada yang bunyi utang gitu. Kalau utang memang barangnya kan belum ada gitu kan. Iya. Makanya kalau sebutnya tunai barangnya harus ada, didekatkan di situ. Hmm. Insya Allah kalau EO yang sudah punya pengalaman biasanya sudah ini lah, sudah dalam rondennya sudah ada gitu, sudah detail. Ya. Walaupun kadang-kadang tadi ada lupa-lupa, juga lupa-lupa, terlalu banyak yang dipikirin. Yang jelas kalau bapaknya pengantin ini ya wali itu harus Ya. fokus nikahkan, jangan mikirin macam-macam, mikirin tamu macam-macam bisa pusing. Harus cukup istirahat tuh Iya. malam Insya malam Allah. hanya Ya. Hmm. karena saya punya pengalaman jadi saya punya mantu tiga, punya cucu tiga, punya besan tiga. Alhamdulillah anak lima ya. Masya Jadi Allah. Ngabi Bita nggak apa-apa, biar tadi Mas Sodi juga cepet nikahkan, terus Mas Imam tuh, Igos ya, Igos, Ya, Igos juga betul. udah waktunya tuh. Pada punya ini. Oh iya, Mas Tendi juga, itu Mbak Nita, itu juga udah waktunya punya mantu, baik yang laki atau perempuan. Yang paling mudah itu yang dorong yang laki-laki, karena laki-laki itu Kang, pilih gitu kan. Nah yang Kang, kalau yang Kang, perempuan kan dipilih. ya, Kang Cucu belum disebut itu Kang Cucu. Iya, Ada sudah selesai belum, anak? sudah ada udah paling tua perempuan Nah, kerja udah kerja kan, alhamdulillah. iya. Cuman yang Umur perempuan berapa tuh tuh? karena dipilih, yang perempuan tuh Ya, dipilih. mudah-mudahan Itu doakan aja biar cepat. ya Satu lagi insya Allah Ustaz, lah ya. Biar sambil nyambung nih Ustaz. ya. Itu kan kemarin ada ini pada saat ijab kabul si bapaknya bilang bahwa dengan mas kawinnya cincin berlian misalnya berapa ya 10 gram lah ya. Tapi ketika si laki-lakinya tidak mau menyebutkan berlian ya cincin saja, itu harus diulang kah atau bisa dilanjutkan? Tidak sama gitu, tidak komplit. eh Apa itu termasuk sebenarnya sih yang dimaklumi. Karena kata cincin itu jadi boleh detil kecuali kalau gramnya ya. Kalau gramnya kayak timbangan disebutkan berbeda gitu ya nggak bisa. Tapi kalau kata-kata cincin itu memang bisa yang dimaksud bisa cincin emas, cincin macam-macam. Memang harusnya sih kan detil. Tapi kalau yang disebut cincin saja, yang satu mengatakan cincin Berlian. tadi berlian, yang satu mengatakan cincin saja itu sebenarnya tidak bertentangan. Karena jadi yang dimaksud ya cincin berlian atau yang dimaksud cincin oleh si pengantin laki-laki itu adalah cincin berlian gitu. Jadi yang seperti ini ya tergantung sih termasuk saksinya sebenarnya. Kata saksinya sah-sah. Jadi Jadi makanya kemarin gini, diulangi Ustaz. Diulangi karena ada yang memvideo pas ditampakkan lagi kurang kata berliannya. Jadi si diulang lagi. penghulunya diulang lagi supaya Ya sama itu katanya. ya supaya sama karena tadi Abdul karena bisa jadi ada Eh, pemahaman yang lain kan. Cincin bisa jadi ya, cincinnya cincin perak, cincin emas, cincin besi, ya, cincin berlian gitu betul. ya. Yang nilainya Ya, berbeda. betul, Memang lebih betul. ya jadi mungkin satu-satunya akad yang sangat detil dan rigid gitu ya. Dan bisa harus bahkan urutannya kemudian jeda waktunya dan seterusnya itu ya akan nikah.
Padahal akad-akad yang lain juga sama sebenarnya kan. Karena kita akad jual beli nggak pernah sampai seperti itu. Akad kerja ya itu nggak pernah sampai sedigi itu. Tapi kalau akad nikah, karena itu menentukan. Jadi setengah ibadah itu di pernikahan. Jadi kalau misalnya tidak sah dari awal jadi masalah gitu. Beda mungkin dengan akad yang lain. Kalau misalnya tidak sahnya hanya akad itu doang gitu. Tapi kalau akad nikah konsekuensinya panjang. Nanti ke anak, ke harta, macam-macam tentang warisan, tentang perwalian, dan macam-macam. Apalagi tentang tadi hubungan suami istri. Jadi kalau tidak sah jadi kemudian jadi berzina kan itu. Makanya memang Betul. satu akad yang begitu rigidnya itu hati-hatilah. Dan ini biarkan yang paling hati itu mazhab Syafi'i. Jadi sampai kata-katanya juga harus harus ada kata-kata aku nikahkan, aku kawinkan gitu ya. Jadi terjemahan persis dari bahasa Arabnya gitu. Bahkan ada sebagian yang itu harus pakai bahasa Arab gitu. Tapi kan nggak itu memberatkan. Ya kalau karena akad itu harus dipahami oleh dua belah pihak dan oleh saksi. Nah kalau bahasa Arab kemudian saksinya nggak ngerti bahasa Arab kan repot. Jadi makanya ya sesuai dengan bahasa juga berlaku bahasa Indonesia supaya tadi saksi dan saksi itu memang orang yang memang kita kenal. Jadi maksudnya ini kan kadang-kadang saksinya itu pejabat gitu ya, yang dia tidak kenal juga sama anak kita. Jadi nggak tahu kalau Mas Imam saksinya sudah ditentukan ya dari Insya Allah, keluarga. dari keluarga itu kakak sulung dari istri. Bagus ya. Jadi Insya Allah. karena ada kecenderungan itu kalau ini pejabat itu. Oh, nggak ada. Dan mending Awalnya ini, pejabat. awalnya Kiai Didin, tapi Kiai Didin izin beliau sedang ke Kuala Nah, Lumpur. ya. Lebih baik keluarga. Kalau saya sih tadi kakak, kakak saya jadi uaknya anak-anak itu, uaknya Ya. anak-anak karena apa kakak saya itu kan punya anak laki-laki meninggal waktu SMA, masuk SMA, seumuran Hmm. sama anak saya yang pertama, jadi kecelakaan. Jadi dia kehilangan anak laki-laki itu sempat saya sekarang stres gitu ya. Nah kemudian Hmm. kemudian saya punya anak laki-laki tiga itu, udah sama disayang banget sama sama uaknya itu. Jadi makanya udahlah nanti kalau nikah nanti Wak aja yang jadi ininya, Iya. yang jadi Ini jadi sama ini, saksinya gitu. Wak, Wak senang sekali jadi saksi karena adiknya banyak. Itu Iya, 15 bersaudara. wah luar biasa. Alhamdulillah. Baik mungkin Nah, ada Ustadz Daniel akan mau oh tanya Ustaz lagi Daniel. kayaknya Ustadz. Ya, silahkan Ustadz Daniel. Mumpung masih Waktunya, ada waktu, waktunya masih ya, ada 7 menit lagi. Tenang aja. Oke. Oke. terkait dengan tadi wajib, kemudian haram, halal apa haram, Nah, kemudian sunnah makruh. sunnah, terus terkait dengan masalah menikah ya. Ini kan kita sering lihat bahwa ada beberapa pasangan laki-laki akhwat ikhwannya membawa pasangannya untuk mualaf which is itu pahalanya luar biasa ya, luar biasa. Tapi banyak juga yang kita lihat setelah menikah pasangannya itu tidak menjalankan Islam dengan kafah gitu loh ya, dengan nah itu di mata Allah itu apa ada dispensasi gitu ya, dan ditunggu sekian, ini pertanyaannya polos gitu ya, sekian bulan, sekian tahun gitu kan, malah Eh, pasangannya yang tadi mengajak tadi malah ikut-ikutan juga tidak terlalu takwa gitu loh. hmm, hmm, Yang lain, apakah ada juga tanggung jawab dari orang yang mengislamkan orang tersebut itu loh, dalam hmm. menjadikan si orang yang dimualafkan ini menjadi seorang muslim muslimah yang menjalankan ya dengan baik ya ajaran Islam. Begitu Ustadz. Jadi Iya, silakan. iya. Banyak. Memang gini, dalam dalam apa memeluk Islam dari non Muslim ke jadi Muslim, disebutnya dengan mualaf. Kata-kata mualaf itu sebenarnya juga sudah mis mis apa misleading ya atau Misterimanologi. eh, iya mis terminologi. Jadi mualaf itu sebenarnya kata-kata mualaf orang yang diikat. Mu'alafatu qulubuhum, orang diikat hatinya, yaitu orang-orang para tokoh-tokoh dulu zaman Nabi Rasul
tokoh-tokoh pemuka-pemuka kabilah yang dia kalau dia terikat hatinya, kemudian dia akan mengajak kaumnya, komunitasnya. Ya. Jadi itu disebut mu'alaf qulubuhum. Sehingga bisa jadi dia belum masuk Islam, tapi disebut mu'alaf qulubuhum. Jadi dia diikat hatinya supaya dia memeluk Islam dengan diberikan fasilitas, bahkan punya hak dari zakat. Jadi mu'alaf itu dapat hak dari zakat itu ya. Dan Rasulullah dulu justru dari Baitul Mal itu banyak. Jadi harta milik negara yang kemudian diserahkannya ke mu'alaf. Jadi mu'alaf orang yang diharapkan dia masuk Islam dan kemudian membawa komunitasnya, membawa masyarakat yang dia pimpin atau yang dia menjadi dia tokoh gitu ya. Sementara kalau yang masuk Islam biasa, orang biasa tidak disebut mu'alaf, ya masuk Islam aja gitu. Itu sebenarnya latar belakang karena mualaf itu istimewa gitu. Dan itu pada saat ketika dia akan masuk Islam atau baru masuk Islam. Jadi dasarnya ketika baru masuk Islam, ketika yang setelah Futuh Mekah, sebagian tokoh itu kan kemudian orang-orang dari Mekah itu, orang-orang Quraisy itu setelah masuk Islam ikut berjihad, ikut perang Hunain. Dan ketika di perang Hunain itu kan hampir saja ya karena jumlahnya besar 12.000 tentara, yang dari Madinah 10.000, yang dari Mekah yang baru masuk Islam itu 2.000, dan hampir kalah karena besarnya itu jadi sombong gitu kan. Tapi begitu Rasulullah SAW memberi semangat, akhirnya menang. Ketika menang, kemudian bagi gonimah. Kebetulan Hunain itu adalah komunitas nomaden, jadi penggembala, sehingga rampasan perangnya itu, gonimahnya itu angfalnya itu berupa binatang ternak. Dan kemudian orang Rasulullah jatah beliau 5%, 20%. Jadi humus itu 1/5 berarti 20%, itu diserahkan ke mu'alaf qulubuhum. Jadi tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam supaya kuat di Islamnya, itu disebut mu'alaf qulubuhum. Dan kemudian ya orang munafik bikin provokasi bahwa Muhammad memberi lebih kepada saudara-saudaranya yang baru masuk Islam dan seterusnya. Itu dan sampaikan Rasulullah dasarnya. Karena memang itu disebut mu'alaf yang diikat hatinya. Nah, orang yang masuk Islamnya itu sudah tua, sudah dewasa, itu sebenarnya statusnya bukan mualaf, orang yang masuk Islam saja gitu. Jadi tidak sedang diikat hatinya, dan mestinya dia masuk Islam itu dengan bukan ikut-ikutan. Karena memang juga tidak boleh kita memaksa, la ikraha fidin, kan tidak boleh kita memaksa orang untuk meluk Islam. Karena harus masuk Islam itu harus betul-betul hasil berpikir, hasil menggunakan akalnya. Jadi sampai membentuk keimanan yang kuat sehingga kemudian dia begitu dia membaca syahadat itu udah terikat, jadi punya konsekuensi. Dia manusia harus dengan kesadaran itu bukan ikut-ikutan. Jadi kalau dalam akidah itu kan nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh taklid, apalagi terpaksa, apalagi niatnya memang dia masuk Islamnya itu karena mau nikah. Setelah nikah kemudian dia bisa balik lagi ke agama semula, itu nggak boleh dan itu nggak diterima. Jadi syahadat dia, kalau syahadat, dan Allah maha tahu kan, Allah itu kan nggak mungkin lepas dari pengamatan Allah ya, apakah dia memang ikut-ikutan atau punya keinginan tertentu ya. Padahal masuk Islam itu harus berdasarkan akal dia ya, kesadaran dia, pemahaman dia, punya konsekuensi ya, punya konsekuensi. Nah memang yang biasanya kalau yang masuk Islam sudah dan hasil pencarian dan hasil pemahaman yang kuat dari akidahnya itu dari proses berpikir, dari menggunakan akalnya, biasanya jauh lebih terikat daripada yang Islam turunan, yang Muslimnya sejak lahir orang tuanya gitu. Jadi karena mereka memang melalui proses pencarian, ya. Seperti Ustadz Felix kan luar biasa itu. Jadi waktu belajar bahasa Arab dengan saya itu dari 25-an kurang lebih ya, seangkatan dia itu yang jadi cuma 3 orang yang kemudian bisa nahu sorof, bisa baca kitab gundul gitu ya. Itu, dan Ustadz Ferry itu yang pertama, yang paling cepat dan paling istiqomah gitu sampai bisa, itu luar biasa. Jadi udah memang semangat itu, kemudian kemampuan dan kecerdasannya juga di atas rata-rata, dan tadi kesungguhannya itu untuk belajar bahasa Arab sehingga ya dia masuk Islamnya jadi ustadznya bukan ustadz abal-abal itu. Jadi kalau suruh membahas nahu sorof dia lebih lebih pandai daripada yang Islam turunan. Jadi ya itulah. Tapi kalau saya ngetrennya sekarang tentang mualaf, ada mualaf, dan kalau dasarnya karena ikut-ikutan ya, dan itu tidak jadi tanggung jawab orang yang mengislamkannya, karena
wala taziru waziratun wizra ukhra. Dalam Islam itu tidak ada seorang yang memikul dosa orang lain. Setiap orang memikul dosanya masing-masing. Jadi tidak mungkin tidak juga ada dosa turunan, tidak ada dosa akibat ulah orang lain gitu. Karena masing-masing akan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia niatkan. Itu yang intinya ya. Kemudian kalau kemudian setelah dia masuk Islam, kemudian dia tidak terikat dengan syariat, dia punya konsekuensi, ya, punya konsekuensi. Kalau sampai kemudian dia keluar jadi dari Islamnya itu lebih berat lagi gitu. Karena akidah ini kan tidak untuk main-main. Akidah ini akan menentukan dia, bukan hanya ketika di dunia, tapi yang paling berat kan itu kan menentukan kehidupan yang abadinya. Jadi makanya sayang kalau misalnya Muslim tapi kemudian tidak terikat dengan syara ya, artinya tidak istiqomah memelihara konsekuensi keimanannya, ya kemudian mati dalam keadaan maksiat dan bisa jadi maksiatnya itu bisa sampai kehilangan akidah. Seperti misalnya contoh kata Rasulullah la yu'minu azani hina zana. Jadi tidaklah beriman seorang pezina ketika berzina. La yu'minu asyaribu hina yashrab. Tidaklah beriman peminum khamar ketika dia meminum. Dan kemudian tidak beriman orang yang membunuh dirinya. Jadi ketika dia mati dalam keadaan maksiat itu kehilangan imannya, jadi mati dalam keadaan mati kekafiran, mati kufur. Mungkin secara hukum syara'nya ya fikihnya dia diurusi sebagai Islam, tetapi di akhirat tidak diakui keislamannya karena dia sudah keluar sudah tidak ada iman. Makanya hati-hati berbuat, jangan sampai iman kita hilang. Iman kita hilang bukan hanya karena ucapan kekufuran, tetapi juga ada perbuatan yang mengakibatkan kita dianggap orang yang keluar dari akidah. Dan itu banyak. Jadi kalau ada pembahasan tentang tanda-tanda ridah, ya, tanda-tanda keluar dari Islam, ya itu kita akan sangat detail tuh. Dan kita lebih waspada. Insya Allah suatu saat kita akan bahas tentang itu. Jangan sampai ada perbuatan kita yang mengakibatkan kita ini ridah. Ridah itu keluar dari Islam tanpa mungkin kita sadari. Ya. Dan tarkus sholat salah satunya. Jadi kalau dengan sengaja meninggalkan sholat, itu bisa jadi dia sudah kehilangan akidahnya. Ya. Karena pembeda pemisah antara orang kafir dan orang muslim adalah sholat. Jadi kalau meninggalkan sholat bisa jadi kehilangan keimanannya. Walau misawal. Waktunya sudah habis ya karena ini Sudah, Kang Cucu, sudah Kang Ustaz, Cucu ya. udah. Jazakallah Silakan. khairan. Ya, baik Silakan. teman-teman sekalian, insya Allah yang mau reunian ya, selamat berreuni nanti insya Allah ya. Saya sebenarnya pengen ya, tapi ya keterbatasan waktu ya. Jadi saya reuniannya setiap malam Kamis lah. Dan saya juga di grup HPT itu udah nyampaikan ya, pengen juga ketemu sama udah lama banget nggak pernah ketemu ya. Tapi ya saling mendoakan saja ya. Nah, ya kalau ada kesempatan kan tadi mungkin reuniannya nanti di Mas Imam Samuda Danir. Jadi Iya jadi betul. pas akad bisa berjumpa di situ. Ya, ya. Yang penting kita saling Ya. saling mendoakan ya. Mudah-mudahan kita doakan tadi hajatnya Mas Imam, mudah-mudahan Allah lancarkan, mudahkan, Amin. sehatkan dan Amin. Ananda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah Amin. warahmah Amin. di lapangan rezekinya dan Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan saleh insya Allah. Jadi kita doakan semoga juga teman-teman ini yang mungkin sudah waktunya, sudah wayai ya punya mantu ya mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya, Amin. mudahkan juga rezekinya untuk agar Amin. cepat kita punya mantu dan punya cucu. Jadi memang punya cucu Amin. itu sulit untuk dibayangkan ya. Senangnya itu. Jadi karena saya sudah merasakan, insya Allah nanti teman-teman bisa merasakan kalau sudah punya cucu. Ya kita doakan mudah-mudahan yang punya anak yang masih jomblo, ya maksudnya masih single ya, mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya dan jodohnya yang baik, yang soleh dan yang bisa menjadi qurrata ayun. Jadi yang penyedap dipandang mata.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa tuqina wa maulana Muhammad. Salim wa radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam Mangga warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih, syukran Ustaz. Pamit ya. Ya, Syukron Pak Ustadz. ayo kita tutup pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit teman-teman. Ayo. Sampai ketemu Sabtu Minggu.